Dalam catatan sejarah, Jepang merupakan negara pertama di Asia yang memiliki pandangan dan aksi kolonialisme. Kolonialisme Jepang memang pada akhirnya menjadi kolonialisme yang cukup singkat. Kolonialisme Jepang memang belum sebanding jika dibandingkan dengan kolonialisme bangsa-bangsa Eropa atas Asia, Afrika, dan Amerika. Dalam sejarah abad ke-15 hingga abad ke-20, bangsa Jepang sempat mengejutkan Eropa, menjelma menjadi kekuatan kapital militaristik yang membuat repot bangsa Eropa dan Amerika. Dalam sebuah buku pendudukan Jepang di Indonesia, suatu ungkapan berdasarkan dokumentasi pemerintahan Hindia Belanda tahun 1948. Pihak Belanda bisa dikalahkan oleh Jepang pada tanggal 28 Februari tahun 1942. Saat itu, anggota militer di Bonn berhasil mendarat di Banten, Indramayu, dan Rembang. Masuknya Jepang ke Indonesia awalnya disambut gembira oleh para pejuang kemerdekaan waktu itu. Jepang dianggap sebagai saudara sesama Asia yang membantu mengusir kolonial Belanda. Namun, sesaat setelah Jepang mendarat di Hindia Belanda, ternyata Jepang berbuat yang tak kalah licik dan bengisnya. Jepang mengeruk sumber daya alam yang berada di Indonesia untuk membiayai perang. Wilayah yang dikuasai Jepang cukup luas, membuat Jepang memerlukan tenaga yang besar. Tenaga dibutuhkan untuk membangun kubu pertahanan, lapangan udara darurat, gudang bawah tanah, jalan raya, dan jembatan. Tenaga kerja diambil dari penduduk Indonesia dan disebar ke berbagai wilayah. Pengerahan tenaga kerja itu disebut Romusa. Romusa secara bahasa berarti buruh atau pekerja. Secara istilah, Romusa berarti panggilan bagi orang-orang Indonesia yang dipekerjakan secara paksa pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, mulai tahun 1942 sampai tahun 1945. Pada mulanya, pelaksanaan Romusa didukung rakyat. Rakyat Indonesia masih termakan propaganda Jepang untuk membangun keluarga besar Asia. Pemerintah Jepang terus melancarkan kampanye pengerahan Romusa yang disebut prajurit ekonomi atau pahlawan kerja, yang digambarkan sebagai orang yang sedang menjalani tugas suci guna memenangkan perang Asia Timur Raya. Tenaga kerja Romusa ini kebanyakan diambil dari desa-desa, umumnya mereka yang berpendidikan rendah atau yang bahkan tak memiliki pendidikan formal. Semula, program Romusa bersifat sukarela dan sementara. Akan tetapi, setelah kebutuhan mendesak, pengerahan tenaga kerja berubah menjadi paksaan. Ribuan tenaga kerja Romusa dikirim ke luar Jawa, bahkan ke luar negeri seperti Burma, Malaysia, Thailand, dan Indochina. Dalam literatur lain, menjelaskan bahwa jumlah Romusa di Indonesia mencapai 4-10 juta orang. Tenaga kerja Romusa ini diperlakukan dengan sangat buruk, sehingga banyak orang yang di antara mereka yang meninggal dunia. Pengerahan tenaga kerja tersebut telah membawa dampak struktur sosial di Indonesia. Salah satu bentuk represi yang dilakukan oleh pemerintah Jepang yaitu pengurasan tenaga kerja dengan menciptakan Romusa sebagai tenaga kerja paksa. Para Romusa juga melibatkan kaum perempuan. Mereka dibujuk rayu, diiming-iming mendapatkan pekerjaan. Namun mereka dibawa ke kem-kem tertutup untuk dijadikan wanita penghibur atau jugun lanfu. Pada tahun 1943, Romusa semakin dieksploitasi oleh pemerintah Jepang yang kalah pada Perang Pasifik. Jepang menjadikan Romusa sebagai tenaga untuk membantu perang secara langsung.